Hutang itu kan decline gini ya, kondisi finansial ya. Oke. Bunga berbunga kan decline terus. Iya. Yang paling bener kan hutang itu harus di stop. Dan akhirnya ada titik balik dong. Oke. Nah, 30 hari itu titik balik. Kita kasih solusi. Om Chandra. Siap, Derry. Saya kembali lagi ke sini. Kenapa? Karena Indonesia butuh Anda. Saya butuh Anda. Kenapa? Karena Anda punya solusi untuk melunaskan hutang-hutang orang di Indonesia. Kita kasih solusi. Hai, mantap. Saya mau curhat Om Chandra. Siap. Lumayan resah sekali. Hampir setiap hari, bahkan tiap detik, DM request di Instagram saya. Semuanya, ya saya nggak usah nyebutin namanya lah, takutnya aib kan. Ini sekarang saya buka aja, bang, tolong bang, gue udah mau bunuh diri bang, tolong bang, gue udah dicerain sama istri gue bang, tolong bang, gue udah dihajar abis-abisan sama orang tua gue bang, karena duitnya gue pakai bisnis tapi gagal, tapi sekarang gue bingung ngelunasinnya. Utang-utangnya, utang ini permasalahan yang besar di Indonesia Om Chandra. Yes. Dan sementara Anda bawa solusi, kok bisa? Gimana caranya 30 hari lunas utang tuh gimana? Nanti kita bahas ya Om ya. Siap. Nih, berita yang lagi rame juga nih. Saya pikir ini kalau dengar nama beliau, ini sering sekali udah tahun-tahun lalu sempat panas. Ya. Tapi ternyata balik lagi, tapi permasalahannya bertambah. Ya. Panji Gumilang didakwa pakai dana yayasan untuk bayar utang puluhan miliar. Betul. Nggak kuatnya iman, uang yayasan dipakai buat ngelunasin utang. Karena utang permasalahan besar di negeri ini. Utang ya. Pertanyaannya kenapa dia bisa utang? Nah ini, Oke. kenapa dia bisa utang? Saya suka nih. Kalau Ini ngobrol sama pengusaha sukses Surabaya. Anda Surabaya kan? Surabaya. Berangkatnya itu pakai dalil Simon Sinek. Start with why. Iya dong. Berangkatnya harus dari why. Kalau Harus pengusaha dari yang benar why. itu harus dari why. Benar. Kenapa ya? Kenapa dia bisa utang? Sekarang jujur aja, kalau ngomong kebutuhan pribadi, kita cuman makan sehari 3 kali. Kemudian paling keluarga anak berapa sih? Kita ngomong nggak sampai harus puluhan miliar. Itu pasti ada sesuatu. Nah, iya dong. Iya, Pasti ada sesuatu. Ngapain dia itu sampai hutang puluhan miliar? Itu juga sama dengan ribuan DM yang masuk kepada kalian. Ngapain kalian hutang segitu gede? Oke. Iya, karena kita ngomong pengusaha ya. Yes. Iya, cash flow-nya berantakan. Oke, Satu. bisa. Kemudian nggak siap terima duit gede. Iya, kalap ya. Anak sekarang startup pengen diinjek. Habis diinjek ngapain? Kalau nggak ada planning, nggak ada projection, nggak ada strategi. Kita ngomong bisnis tuh ya. Kayak temen gua tuh. Nah, tiba-tiba nggak siap terima duit gede. Akhirnya duitnya dibuat bukan untuk pengembangan usaha, tapi malah untuk flexing. Malah untuk memenuhi balas dendamnya dia. Yang dia dulu dibully sekarang kepingin pembuktian. Beli barang-barang yang nggak perlu. Nah, beli mobil mewah, beli gedung gede, keren, tinggi-tinggi hanya untuk memuaskan image-nya dia. Dan itu nggak ada sangkut pautnya sama bisnisnya sama sekali. Harusnya dia pakai dana itu untuk gedein bisnisnya. Malah manipulasi laporan keuangan ya. Itu dia. Nah, sekarang itu kita ngomong pengusaha. Bagaimana dengan yang ribuan DM yang masuk? UMKM. Oke. Dan satu lagi, ini yang juga saya sedikit sedih. Banyak yang ketipu. Dalam hal apa? Pinjol. Oh iya. Kemudian beli barangnya nggak perlu. Sekarang kan sosmed tuh, dia scroll terus tuh, panas kan? Diskon, apalagi cewek-cewek tuh, ayo Shopee 99, 10. Nah, ini nih. Loh, cewek-cewek itu kadang-kadang beli baju di rumah, taruh di rumah, dipakai nggak sih? Saya juga bingung. Nah tuh, Iya, semua bener. ketawa Iya, semua. bener juga ya. Wanita karena emosional, Iya. akhirnya istrinya stres, nunggu bulanan dari suami nggak ada, istrinya minjol. Nah, ketika istrinya minjol, suaminya juga double stres, akhirnya hutang yang nggak perlu. Makanya saya start with why. Kenapa Anda bisa hutang begitu banyak? Hutang konsumsi. Oke, cerita seorang istri tuh, ini rame nih. Ada seorang istri, dia tiba-tiba ribut sama suaminya. Ya. Hal kecil sih, karena menemukan ada baju baru yang masih di plastik di dalam lemarinya. Ini buat siapa? Hah, bingung kan suaminya. Hah? Mau ngasih hadiah siapa? Masih baru loh ini. Hah? Nggak ngerasa beli kok aku nih. Hah, mana sih? Oh, jangan-jangan ada yang naruh nih. Oh enggak, punya aku yang udah berapa tahun lalu lupa aku beli. Nah, Itu istri saya. Derry lagi curhat kan? Ini channelnya siapa sih?
Gue kesel banget sama bini gue. Rusuh waktu itu tiba-tiba. Lah nggak tahu gue. Ternyata punya dia sendiri. Perempuan kebiasaan beli dia sendiri lupa itu kalau tuh pernah merasa beli baju itu gitu loh. Itulah wanita. Jadi nggak apa-apa. Kasih solusi kali ini adalah kita mengerti perasaan wanita. Dan itu baru cuman baju doang loh. Belum pedicure-nya, belum manicure-nya, belum fashion-nya, belum rambutnya, belum hijabnya. Hijabnya yang sudah warna serupa aja nggak pas. Kayaknya nggak ada yang pas. Kan setiap hari kalau besok diomongin ke kantor, "Ih, lu pakai baju kemarin ya?" Kan malu wanita. Cowok mah mau nggak ganti dalaman seminggu juga orang kagak tahu gitu kan. Tapi wanita nggak bisa. Makanya saya bilang itu problem gitu loh. Belum lagi ntar gosip, ntar berlangganan channel sinetron, drama-drama Cina sekarang yang heboh-heboh. Lah iya kan? Nah, itulah wanita. Waduh. Dan itu pinjolnya banyak. Makanya hari ini karena saya punya pengalaman bagaimana saya melunasi hutang kan di podcast kita yang lalu kan. Jadi Om kan cerita bagaimana Om waktu itu di usia 19 tahun saya bisa terkena hutang yang... Nah, kalau saya kenapa kena hutang? Karena diwarisin dari orang tua. Bukan saya membuat hutang sendiri gitu loh. Nah, tapi yang terpenting kan kita desperate. Kita stres karena nggak ada namanya orang hutang nggak stres itu nggak ada. Jadi kan kalau DM-nya ribuan semuanya stres wajar. Sekarang gini loh. Kamu hari ini berdoa, kamu hari ini nge-DM Abang Dery, gak bakal ada solusi. Meskipun di sini kita kasih solusi. Kamu sekarang bisa hutang jutaan, kamu bisa belanja 99, 10 jutaan. Masa di sini yang cuma sekian ratus ribu kamu nggak mau cari solusinya? Makanya lahirlah ini. Yes, that's it. Dari seorang pengusaha, Om Chandra Putra Negara. Bener. Karena pengen sekali menyelesaikan masalah-masalah. Ya, anak-anak remaja sekarang bebas utang dalam 30 hari. Ini serius. Dan Anda berani klaim gini gimana ceritanya, Om? Gini, karena sebetulnya hutang itu kan decline gini ya, kondisi finansial ya. Bunga berbunga kan decline terus. Yang paling bener kan hutang itu harus di stop. Dan akhirnya ada titik balik dong. Nah, 30 hari itu titik balik. Meskipun belum lunas semuanya, tapi titik balik itu hutangnya berkurang. Oh, berarti Om Chandra itu ngasih kayak semacam timeline gitu ya? Timeline. Tips ya, yang ini langkah pertama apa gitu? Kalau lu praktekin bener, 30 hari lu akan rebound. Serius. Bentar. Kalau yang kemarin episode lalu saya ngundang Om Chandra, ini sempat singgung mengenai utang, tapi kan waktu itu kan utang itu yang... lebih ke kisah-kisah success story dan mindsetnya. Kalau ini how to-nya. Nah, kalau berbicara mengenai how to, rasa-rasanya orang yang paling pantas ya memang dia yang sudah melakukannya. Jelas. Dan Om Chandra waktu itu utang berapa miliar tuh? Saya 5 miliar. Nah, di usia 22 tahun, lunas dalam 3,5 tahun, 25 lunas gitu. 5 miliar duit tahun 97 ya. Hampir saya bilang beliau penjual ludah. Betul. Karena rata-rata kan lu sendiri aja nggak praktekin. Saya akan bagaimana cara saya mendapatkan 1 miliar, tapi di rekening ini belum pernah masuk 1 miliar. Saya malu sama ini dong, burung apa? Burung yang jual air liur itu. Karena air liurnya dia aja laku, masa air liur gua gak laku gitu loh. Ternyata bukan penjual ludah beliau, karena beliau pun juga udah mempraktekkan dan merasakan saat menjalani nightmare-nya setiap malam itu gimana, dikejar-kejar debt collector gimana. Oh, saya ngalamin dong. Makanya teman-teman nonton deh episode kita yang bareng sama Om Chandra yang part 1 tuh, nonton deh kisahnya beliau ngelunasin utang miliaran hanya dalam waktu sekian gitu ya. Boleh nggak? Atau Dery nanya dulu, silakan. Nah, saya coba bedah bentar. Boleh. Ini semacam katalognya berarti ya. Boleh ya, katalognya. Katalognya yang didapat sama teman-teman berupa e-book berarti ya. E-book. Ini contohnya doang. Tapi Anda langsung download e-book dan yang penting dapat video. Coba ya. Ini persembahan dari Masterbook, bebas hutang dalam 30 hari. Benar. Buku yang akan merubah total kehidupan Anda. Yes. Chandra Putra Negara. Benar. Bentar ya. Langkah-langkah untuk mengakses penuh e-book, videobook, dan audiobook. Oh, jadi ada e-booknya kalau nggak ngerti dalam tulisannya apa, bacaannya apa, maksudnya apa, nanti tinggal nonton videonya. Kalau udah stres, kadang baca tulisan pun kagak ngerti. Mending gua dongengin deh. Gua ceritain deh. Ada 9 video di sono. Saya lengkap cerita yang saya nggak di channel saya Success Before 30 pun saya belum cerita. Itu cerita-cerita hardcore semua. Hardcore, maksudnya cerita-cerita ekstrim yang sebenarnya tidak untuk dikonsumsi publik. Hanya ada di sono. Wah, keren. Bener nggak? Ntar diposting di... Nggak.
Reels juga udah ada, ngapain di YouTube? Dan ini nggak bisa di-cracking, nggak bisa dibajak karena hanya Anda buka untuk Anda sendiri. Jadi kalau Anda mau bajak terus Anda re-upload, kena kamu. Nggak bisa. Oke. Nggak bisa. Nah, ini ya. Ini ntar aku pegang ya. Boleh. Buat teman-teman nih, soalnya ada scan di sini nih. Asik. Buat jadi afiliator bisa. Iya. Ya, nggak ya? Bener. Kita kan afiliator. Afiliator. Daftar isi, profil, akses card, testimoni. Siap. Di ebook dan videobook dan audiobook ini Anda akan mendapatkan langkah-langkah melunasi hutang 30 hari. Cara efektif agar bisa melunasi hutang dengan tenang. Yes. Strategi melunasi hutang dalam 30 hari, membuat rencana keuangan yang baik dan benar. Nah, ini yang aku penasaran tadinya tuh. Yeah. Jangan-jangan cuma sekedar bisa. Oh, enggak. Taunya ternyata ada strategi Ada atau langkahnya. rencananya juga ada ya? Yes. Ngapain aja? Berarti hari pertama ngapain? Iya. Hari kedua ngapain? Serius? Betul, serius. Kan 30 hari. Minimal iya. saya nggak ngomongnya lu bebas hutang dalam 30. Artinya gini, ketika dia sudah tahu caranya ngelunasin hutang, itu kan dia udah mulai mencapai alam kebebasan. Ngerti ya? Okay. Jadi kalau dia itu nggak tahu titik rebound, dia taunya decline terus, itu kan jurang menuju kehancuran dan desperasi dan putus asa. Kayak saya dulu hampir mau bunuh diri. Stres kan? Saya udah kehilangan mama, plus hutang juga nggak lunas, besok saya juga bayarnya pakai apa? Lah kan saya udah di fase itu. Yeah. Tonton episode yang lalu kalau mau lebih detailnya. Tapi bagaimana saya bisa rebound di titik terendah dan akhirnya saya bisa rebound dan akhirnya 3,5 tahun lunas itu. Wah, dahsyat. Lengkap, detail. Oke, ini ada scan-nya nih. Ini scan ini berarti untuk Ini cuman karena contoh fisik doang. Iya. Ini untuk saya berikan ke public figure lah, ke teman-teman yang punya pengaruh dan bisa menolong bangsa ini, pakai buku ini juga bisa. Tapi kalau Anda nanti aksesnya langsung dapat voucher. Ya udah gitu aja. Berarti teman-teman juga nanti misalnya ikhtiarnya Yes. setelah udah tahu perencanaan, keuangan, hari pertama ngapain, kedua Iya. ngapain dan seterusnya gitu ya. Dan mereka pasti kan akan menghidupi usahanya dia sendiri. Jelas. Ketika pengusaha punya utang pasti kan dia punya usaha. Benar. Tapi kan babak belur nih, gimana Babak cara belur. ngatur cash flow-nya kan? Benar. Profitnya berapa disisihinnya buat nyicil utangnya berapa gitu Iya, kan? Iya. Ditambah lagi kalau mau dapetin stream income baru daripada dia buka produk baru yang mungkin belum tahu, Belum jelas. bisa aja dia affiliatein si e-booknya ini. Itu dia. Oh. Jadi kalian hari ini kan yang terpenting cepat dapat income baru nih. Iya. Bertobat lah dari kemarin hutang-hutang yang nggak bener tuh. Iya. Pinjol lah, judol lah, ngaco itu orang-orang semua kan. Nah daripada kamu stres mikirin itu terus, moodnya juga bete terus, bawaannya mau bunuh diri terus, mending jadi afiliator ini aja. Toh harganya terjangkau, cuma 257.000. Jadi afiliator komisinya lumayan loh. Nah, Mantep ya. Cakep. Jadi buat teman-teman, ini saran saya. Kalau lu pengen gandengan sama yang lainnya, bisa jadi mungkin lu pengen kolaborasi sama teman lu apa segala macam, coba deh share aja tayangan ini. Ya, mungkin gini, ngelihat peluang ini, oke, iya nih, gua sama partner di perusahaan gua nih, kita punya utang banyak banget nih, atau mungkin gua punya utang yang luar biasa yang pengen coba dibantu sama istri gua, sama suami gua apa segala macamnya. Share dong videonya. Sebarin. Jadi jangan sendirian, bisa jadi mungkin untuk melunasi utang nih harus gotong royong. jelas. Nah, jadi share video ini apa segala macamnya. Nanti teman-teman ikutin aja langkahnya. Kalau mau tahu e-booknya segala macamnya kita bantu tuh. Linknya ada di bawah. Saya lebih tepatnya bukan e-book, e-course. Oh, ada e-course. Iya, ini course. Jadi kalau course itu termasuk booknya di dalam. Oh, ngerti. Jadi dia lebih luas. Ada course, ada book, ada audio, ada ini videonya lengkap ya. Oh, berarti tadi ada 3 ya? Ya, jadi sebentar ya. Course kan, course itu kursus kan, kursus melunasi hutang. Iya. Jujur di luaran sana ada nggak kursus bahasa Inggris ada, kursus bahasa Arab ada, kursus belajar Al-Quran ada, kursus bayar hutang ada nggak? Harus dari expert dong. Iya. Bener kan? Iya juga lagi. Iya kan? Ini berarti pertama di Indonesia kali kalau dibilang. Bisa jadi. Dan makanya kita kasih solusi kan. Boy, mantap. Ada e-book, video book, dan audio book. Ya. Berarti berapa halaman? Jadi bukunya total di sini ada 472 halaman. Fontnya gede-gede, jadi bacanya enak. Jadi orang yang matanya minus pun nggak usah pakai kacamata, kebaca lah gitu. 472. Terus kemudian videonya total ada 9. Mostly videonya rata-rata 10 menitan. Jadi total saya hampir bicara 1,5 jam sampai 2 jam total dari 10 video itu, 9 sampai 10 video itu cerita-cerita yang saya yakin 1000% pasti Anda alami kalau Anda di dalam malam kegelapan. Stresnya orang kena hutang. Contoh.
orang kena utang tuh gini loh, Der. Gimana? Mimpi buruk terus. Mimpi buruk. Kita tuh nonton YouTube, scroll tuh kayak orang frustasi. Nggak tahu apa yang ditonton. Stres kan? Oke. Sebentar lagi telepon berbering, bunyi. Bayar! Kamu punya saudara nggak yang namanya ini? Atau jangan-jangan kamu sendiri. Kita dipermalukan di depan saudara-saudara. Dipermalukan di depan teman-teman. Kamu punya nggak teman ini? Saya ditelepon. Habis ditelepon, malu kan? Dipermalukan di saudara. Waktu nanti, sebentar lagi mau lebaran. Ya kan? Nggak berani silaturahmi. Aduh. Karena waktu lebaran, ini kurang ajar teleponku. Ditelepon terus gara-gara kamu hutang. Kok gue yang ditelepon? Dia mau silaturahmi nggak berani. Nah, jadi cerita-cerita seperti ini, itu saya ngerti. Karena saya ngalamin dong. Saya qualified ngajarin. Terus kemudian ditagih debt collector. Debt collectornya nggak mau pergi. Tips ngusir debt collector dengan halus gimana? Saya ajarin juga. Ada juga di sini. Ada. Oh, bentar deh. Ini kan tadi ngomongin lebaran. Ya kan? Lebaran kan berarti kan ibaratnya 29 atau sampai 30 hari saat kita menjalankan puasa. Ya. Artinya berarti lebaran mungkin 1 April. Coba kamu buka di sini siapa operator? Ya. Ada Delvia. Delvia kamu buka deh. Lebaran 2025. Ya. Kita hitung aja hitung mundur. Jadi jangan-jangan menjadi urgensi kita untuk memiliki course ini. Yes. Karena silaturahmi. Iya lagi, bener lagi. Bener kan? Silaturahmi, solusi kan silaturahmi. Silaturahmi itu paling parah loh orang. Oh, karena terdekat pasti dia minjem sama sepupu. Satu. Sama Kedua, saya. pegadaian rame. Iya. Iya kan? Pegadaian rame tuh. Tuh lihat. Insya Allah kan kisarannya ya. Ini Ya. belum, kita tunggu aturan dari pemerintah ya. Kita tunggu nanti kan hilal dihitungin sama pemerintah, Menteri Agama kita, ya kan. Coba lihat, berarti 31 Maret 2025. Yes. Nah, jadi teman-teman lihat nih, ini lebaran kita ukurnya gini. Kalau hutang lunas, kita bisa silaturahmi. Iya dong. Kalau utang lunas, kita bisa menjamu keluarga besar, makan-makan open house di rumah. Bener. Ya dong. Bener. Kalau utang lunas, kita bisa beli baju lebaran, baju baru sesukamu, sekeluarga. Iya. Happy loh. Happy. Bertobat. Kalau tahun lalu kan nggak berani muncul, tahun ini berani muncul. Nah, kalau utang lunas, kita bisa beli mobil mewah untuk berkunjung ke rumah. Kalau utang lunas bisa pulang kampung, bisa ngehadiahin orang tua. Iya. Kalau utang lunas, kita punya rumah baru juga misalnya. Jadi open house nggak malu-maluin. Jelas. Kita kejar langsung nih. Om Chandra bawa solusi yang mantap ini. Bentar ya, coba. Ini saya ukur. 31 April ya. Kok 31 April? 31 Maret. 31 Maret. Di kalender Google saya hari raya Idul Fitri. Ya benar sih. Iya. Oke, lanjut. Oke. Ya. Bareng kali ini. Bareng sama Nyepi juga. Nah, pas lah. 3. Ya kan berarti Bagus. ada 2 peribadatan Suci. Kan di situ kan. Itu, Nah, kan saling menghargai saling peribadatan, menghargai. kan? Iya. Berarti di sini yang merayakan Nyepi juga Pas. bisa pas juga kalau saya nggak tahu ya Kalau perayaannya nyepi seperti itu apa ya. kan kalau orang Hindu nyepi kan sampai kayak orang puasa. Iya. Harus merenung. Harus banyak bertobat, harus banyak introspeksi. Kan begitu. Pas. Kamu kena lagi masalah. Ya udah, kita kasih solusi kan? Iya. Iya. Waduh, ini pelunasan utang kan bisa semua agama. Bisa semua agama kan? dong. Muslim. Agama apa yang nggak ada hutang? Iya. Semua ini masalah. Lah itu. Masalah umat manusia bermiliar-miliar tahun. Tadi ya, berarti kan kalau saya di Muslim berarti Lebaran 31 Maret. Betul. Di sini juga berbarengan juga Hari Raya Nyepi berarti umat Hindu. Pas nih. Coba kita lihat ya 31 Maret. Hitung mundur. Iya. Hitung mundur 30 hari berarti tanggal 1 Maret. Iya, bisa mulai gas. Berarti 1 Maret kan insya Allah puasa hari pertama. Ya. Berarti di hari pertama lu udah mikirin lapar, mikirin utang. Ya. Nah, mendingan sambil belajar. Kan ngabuburitnya ya. Ngabuburitnya itu jangan nonton sinetron, mohon maaf ya. Jangan nonton gosip ya. Kamu bukan ngurangin hutang, tambah nambah hutang tuh. Lihat selebriti flexing dengan rumah barunya, dengan anaknya dibeliin ini, itu kan nambah keirian kan, bukannya nambah solusi kan. Nah itu mereka belajar untuk beli barang-barang yang nggak perlu, karena lihat figurnya. Iya. Nah kalau di sini kan, ya tentu kita nggak mungkin FYP, nggak mungkin viral kalau seandainya idolanya itu seperti itu, panutannya seperti itu. Tapi kalau di sini kan kita ngasih solusi. Kamu udah stres nih, kamu beli barang yang nggak perlu nih, why-nya kan, hutang konsumsi kan, bukan hutang produktif. Kalau kita pengusaha hutang tapi untuk bisnis nggak apa-apa, hutang baik itu, hutang produktif. Tapi ini hutang untuk konsumsi, untuk sesuatu yang nggak perlu. Aduh. Saya punya satu karyawan beli iPhone gara-gara
terpikat lihat sosial media. Cicilan 24 bulan. Tahu nggak apa yang terjadi? Saya ngomong, ngapain lu beli iPhone? Oh ya Pak, supaya gini-gini. Intinya dia nggak perlu. Tahu nggak apa yang terjadi dia? Bulan ke-7 iPhone-nya hilang. Ya Allah. Cicilan harus tetap berjalan dong. Cicilan tetap berjalan. Kalau nggak dia masalah dong. Hilang. Nggak bisa ditemukan, dicuri orang. Dia stres. Nah itulah saya katakan, itulah namanya hutang konsumsi. Hutang untuk yang nggak perlu. Saya mau nanya nih, kalau kamu beli iPhone untuk ngedit, untuk kerja, untuk kamera, it's okay. Nah dia bukan editor. Ya Allah. Dia juga nggak perlu apa. Nah itulah yang saya katakan, manusia itu banyak kejebak dengan hutang konsumsi. Yang nggak perlu, terpikat lihat iklan perlu. Apalagi tuh ada hutang-hutangnya pinjol. Iklan-iklannya pinjol kan menarik-menarik tuh. Bapak, kenapa kok TV-nya nggak diganti? Nah, tuh kurang ajar tuh, tahu nggak? Itu bikin bapak panas kan? Tapi memang begitu. Akhirnya, aduh mah, udah cair mah. Akhirnya, itu kan duit orang, bukan duit lu gitu loh. Nah, makanya saya di sini juga mengajarkan, sebelum kamu tahu hutang, kamu harus tahu 4 level finansialmu dulu. Kamu harus tahu kondisimu dulu sekarang. Jadi contoh, gajimu sekarang 4 juta. Ya. Kamu berani berhutang 4 juta. Itu udah salah. Waduh. Nggak boleh. Kamu harus tahu kondisi. Jadi 4 level finansial itu, saya spill dikit ya di sini ya. Pertama itu financial mess. Mess itu financial kacau balok. Kondisimu udah kacau balok, kamu ngutang lagi. Itu namanya bukan gali lubang, tutup lubang lagi. Tapi bikin lubang baru lagi. Lubang buaya lagi. Ngaco lagi ya kan. Kemudian financial, level kedua adalah financial stability. Jadi harus stabil dulu. Kalau udah stabil, nah itu titik rebound tuh. Nah goalsmu itu besok 30 hari ke depan itu naik level dari kacau balau ke stabil. Nah setelah stabil, naik level ketiga flexibility, financial flexi. Jadi udah lebih fleksibel. Oke. Nah jadi kalau dia udah setiap bulan gaji sampai akhir bulan masih ada sisa tuh. Nah sisa itu kan udah masuk pos-posnya, udah masuk ke pos nabung, pos investasi, pos bayar hutang. Itu ada pos-posnya semua. Saya kasih semuanya. Jadi ada perencanaan semuanya, sampai terakhir ada uang sisa, itu baru fleksibel, itu baru boleh dipakai duitnya. Nah kalau kita kan nggak, gajian berapa, kayak orang ini, kayak orang, kalau kayak wanita setiap bulan mens, datangnya bulanan, habisnya harian kan. Iya. Orang banyak seperti itu kan. Nah ini nggak boleh, jadi dia harus dirubah dulu, tahu kondisi dulu, terus yang step kedua di video itu saya ajarin 5 pos keuangan, NWDSI. N itu apa? N itu dia harus tahu need-nya. Kedua, W itu want-nya. Jadi kamu harus tahu apa bedanya kebutuhan sama keinginan. Selama ini kamu muasin keinginan terus. Kamu nggak pernah beli pada yang kamu benar-benar butuh. Kamu muasin ego lu terus. Cowok egonya juga ada egonya cowok. Ya. Beli ini, beli itu. Tapi cewek lebih bahaya sih memang. Lebih konsumtif. Bahaya. Lebih bahaya benar cewek itu memang. Keren tadi Om Chandra bilang, hutang itu kebagi menjadi 2, hutang konsumtif dan produktif. Produktif, yes. Lalu ada step-stepan. Ada posnya. Jadi keuangan tadi ya? Ya, ada 4 level keuangan. Oke. Mass, stabil, fleksibel, dan yang terakhir freedom. Financial freedom. Itu semua tuh ada di course 30 hari. Ada, lengkap. Jadi goalsnya kita 30 hari itu minimal ke stabil dulu. Saya nggak minta dulu ke freedom, terlalu jauh. Beresin dulu, stabil dulu. Jadi kalau pendarahan di stopkan dulu, P3K-nya stop dulu. Itu dia kuncinya. Sembuhnya nanti bertahap. Iya, kan saya juga butuh 3,5 tahun. Tapi kan titik kesadaran saya hentikannya 30 hari. Oke. Ngerti ya? Ngerti. Jadi kamu udah ketemu jalannya deh untuk beresin gitu. Terus yang ketiga, yaitu kamu harus tahu 5 pos keuangan. Jadi keuangan itu ada posnya. Pertama pos need, kedua pos want. Need itu kebutuhan, want itu keinginan. Nah banyak manusia itu muas-muasin keinginan terus. Contoh? Saya ego. Beli yang penting jam tangan ya jam tangan aja. Yang penting fungsinya waktu. Saya nggak mau. Saya mau beli yang supaya dihargai orang. Saya beli yang mahal. Tapi dia memaksakan diri. Karena post need dan want itu maksimal 30%. Dia beli over budget. Sampai 100% ngabisin gaji dia, ngutang lagi. Nah, itu kesalahan finansialnya di sono. Banyak nggak orang kayak gitu? Banyak sekali. Apalagi udah mau lebaran. Beli barang yang nggak butuh. Saatnya showtime. Ruang tamu harus begini. Sofa, ya ampun. Tahun lalu udah beli. Sofa itu berapa bulan sekali sih rusaknya? Jangan-jangan 10 tahun lah. Ini sofa tahun lalu baru beli diganti lagi.
Korden tahun lalu diganti lagi supaya nuansa baru. Beli korden itu habis dibuang nggak laku. Nah, kadang ada hal-hal yang dia tidak bisa mengontrol keinginannya. Nah, kena dong ya. Iya. Kena. Ini mumpung belum terlambat loh. Ini udah Februari, bentar lagi udah 1 Maret. Insya Allah 2 mingguan lagi kita puasa nih. Berapa banyak emas yang lari ke Pegadaian. Makanya Pegadaian itu emasnya lagi rame tuh. Kalau sudah mau bulan puasa itu, udah mau lebaran. Akhirnya nggak bisa digadai. Stres, gak bisa ditebus lagi gitu loh, karena gak ada duit untuk bayarin. Nah, pos yang ketiga adalah NWD, D itu bayar hutang. Jadi nomor 1 setelah tahu 30% ini, pos berikutnya bayar hutang, bukan nambah cicilan baru, bukan pay later baru. Kan buat nutupin yang ini, nggak gitu ya caranya? Nggak boleh, dia harus bayar hutang dulu. Baru yang terakhir S itu baru untuk tabungan. Jadi banyak orang saving dan yang I terakhir investment. Sesuai kan kayak tadi kan? Stability, flexibility baru freedom. S dan itu terakhir. Lu kan ngomong, wah Pak, kalau seandainya beli motor itu termasuk tabungan nggak? Kalau dia memang motornya kepake, itu termasuk menabung. Meskipun itu hutang jelek. Itu termasuk hutang, nyicil hutang. Tapi dia nabung. Minimal kalau dia cicil 3 tahun, dia akan dapat aset BPKB motor itu. Itu masih nggak masalah. Cuman yang jadi problem adalah hutang pinjol, hutang konsumsi, hutang yang berdalih modal kerja. Uangnya kepake untuk kebutuhan dia. Saya nggak tahu kebutuhannya apa. Ngomongnya sih kebutuhan, ngomongnya sih need. Tapi ujung-ujungnya beli barang yang nggak perlu. Akhirnya barang itu dijual kembali pun nggak bisa. Nah, itu kebodohan finansial yang paling rendah. Ini banyak kayaknya ngerasain kayak begini nih. Oh jelas. Iya nih. Nah makanya saya otak-atik di sini terus. Itu karena pengalaman saya kan. Nah kalau saya dulu need one nggak ada. Yang ada adalah saya ngelunasin pos ketiga, debt. Ini saya harus mati-matian tiap hari terima income masuk, bayar hutang. Terima income masuk, bayar hutang. Saya nggak boleh mikir yang lain. Jadi supaya hutangnya berkurang terus. Dan jeleknya UMKM, hutangnya nggak pernah dicatat. Oh ya. Itu jeleknya, nggak pernah dicatat. Terus gimana cara mereka ya? Kadang mohon maaf ya, orang Indonesia itu kan sungkanan ya. Iya. Hari ini saya bayar, nggak ada hitam di atas putihnya. Iya. Hutang sama saudara, hutang sama teman, nggak ada hitam di atas putihnya. Besok kamu ngaku-ngaku lu hutang gini, mana? Aku kan udah bayar. Loh, mana buktinya? Nah, itu saya ajarkan di dalam. Bagaimana kan? Iya. Loh ya bener kan? Saya ajarkan bagaimana supaya setiap tanggal berapa, angsuran tanggal berapa, itu semua ada hitungannya. Jadi nggak bisa lari. Semua disepakati kedua belah pihak. Kesalahan orang-orang Indonesia kelas menengah ke bawah itu seperti itu. Jadi asal main percaya. Gua kemarin udah cicil 500.000 dong. Kapan? Gua lupa. Yang terima duit 500.000 juga duitnya udah kepake. Nah, ini ya sampai hal sejelek ini saya ajarin. Nah, kalau saya pribadi udah sangat jelas, setiap uang masuk harus pos ketiga, pos hutang udah harus selesai. Itulah titik di mana kita bisa rebound dalam 30 hari. Berarti ngelewati fase kebutuhan pun juga harus dipres banget ya, karena langsung pos ketiga kan? Langsung pos ketiga. Jadi pos need dan want saya lewatin. Tapi kalau dia punya kebutuhan kan pasti manusia punya kebutuhan. Kebutuhan itu kan bisa ditekan. Kita sehari makan kan nggak harus nge-grab terus. Iya. Kita masak sendiri bisa kan di rumah kan? Bisa. Iya kan? Ya, kita yang penting asal kenyang kan. Kok kamu hari ini ada hutang kok masih mikirin makan resto? Jangan dulu dong. Yang penting kan asal kenyang. Iya. Tuh kan? Nih. Ukti-ukti kita nih. Nah, ukti-ukti ini ketawa semua ini. Berarti kena ya. Kalau Om Chandra ngomong kena ya. Jadi artinya kamu aja hutang masih ada, kenapa kok lu masih mikirin keinginan? Itu nggak logik. Nggak logik. Jadi kamu harus ngepres keinginan. Bahkan kalau perlu nggak boleh punya keinginan. Keinginannya cuma satu, bayar hutang, titik. Nah itu baru benar. Dan hutangnya itu jangan sampai kejar-kejaran sama bunga. Hitungan. Bunga itu harus stop. Makanya kan ada syariah kan. Nah itu kan kalau misalkan yang nggak syariah pun hitung-hitungan sama peminjam. Misalkan koperasi atau bank. Oke, minta temponya kapan? Minta jatuh tempo yang panjang, misalkan 5 tahun. Ya udah, setiap tanggal berapa angsuran harus di situ. Titik. Dan saya kasih tips. Keren. Tipsnya gini. Gimana? Kalau kamu pas bayar hutang, siapa jujur? Di sini kalau bayar cicilan itu stres. Ya pastilah. Semua orang kan. Nah ini banyak orang Indonesia kelirunya di sini. Kenapa? Waktu bayar cicilan nggak boleh stres.
Ya stres lah. Harusnya bisa buat beli ganti handphone malah buat bayar begituan. Om boleh ngasih tips nggak? Boleh. Kalau bayar cicilan harusnya bersyukur. Bersyukurnya gimana? Kenapa? Karena setiap saya bayar cicilan berarti uang itu juga bermanfaat bagi orang banyak. Oh. Jadi waktu mencicil itu alhamdulillah vibrasinya. Kan Tuhan sesuai prasangka hambanya. Oh iya. Nah iya kan? Berarti Berarti ketika kita bersyukur alhamdulillah, maka besok setelah mencicil, bawa lebih banyak teman-temanmu untuk masuk ke dalam rekening saya. Begitu. Vibrasinya bukan, aduh stres uangku habis, aduh habis ini cicilan. Jadi prasangka hambanya kita memberikan vibrasi yang negatif ke atas. Akhirnya besok masalah baru lagi yang muncul. Tapi kalau kita alhamdulillah, kita bersyukur, kita puji Tuhan, besok bawa teman-temanmu banyak. Jadi ini harus dilatih, nggak gampang. Tapi itu salah satu tips yang saya ajarkan, gimana mengubah mindset dan energi itu dalam 30 hari harus bisa. Qualified dong saya. Iya dong. Emang harus Anda memang yang duduk di sini. Makanya Anda bawa satu solusi kayak begini nih. Bener. Oh ya, bebas utang dalam 30 hari. Iya. Mengenai bayar utang tuh stres tuh nggak tahu deh, ini teman-teman ngerasain juga nggak? Iya. Saya selalu melihat orang-orang yang aduh kasihan banget. Iya, benar. Setiap ngantri di minimarket, Yes. Alfamart atau Iya. Indomaret gitu ya. Paham. Jadi saya ngeliat itu kan kadang mereka tuh suka bayar apa? Di kasir ya. Iya. Iya kan? Ya alhamdulillah kan. Ya ini untuk memotivasi aja ya. Saya Ya. nggak mau akhirnya bersenang-senang di atas penderitaan orang lain. Iya. Alhamdulillah saya tidak punya utang 1 Ya. rupiah pun. Gitu. Siap. Jadi leganya berasa Om Chandra. Makanya Benar. teman-teman ini testimoni dalam apa ya? Dalam hal orang yang tidak memiliki utang gitu ya. Iya. Hidupnya enak deh. Nah makanya tadi begitu dengar ceritanya Om Chandra, saya kan kadang mau bayar Alfamart lah katakan. Iya, kan? iya, iya. Karena memang saya sukanya malah ke Alfamart gitu. Ya kan bosnya soalnya kenal sama saya. Ya, Indomaret belum Bukan kenal. yang satu ya? Bukan, Indomaret nggak kenal. Iya, iya, Saya nggak iya. pernah nongkrong bareng. Iya, 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 Jadi iya. kalau mau saya puji-puji ajak saya Alfamart. nongkrong ya. Alfamart nih, saya masuk. Itu ada orang tuh, saya macam-macam dengar cerita-ceritanya. Teman-teman ngerasain sendiri pasti ya. Antrian depan saya gitu kan. Iya. Kalau udah kasirnya berbeda tuh biasanya dia mau bayar cicilan tuh. Benar. Ya kan? Ada motor lah. Pasti. Kan kesebutkan 1,3 bukan? Oh ini motor nih kayaknya nih motor. Benar. Atau mungkin tagihan-tagihan apalah. Ya, PLN lah. Iya, habis dia token bayar. listrik lah. Betul. Mukanya kesian Om Chandra. Pasti. Saya kadang suka. Saya orang visual ya, jadi Iya. saya suka buat contoh kasus biasanya. Kayak Iya. begini kan jadi contoh kasus ya. Iya. Saya ngeliatin mukanya gitu kan dari belakang. Udah Mas ya? Oh, udah Mas. Iya. Ngeluarin stroke. Ngeliat beda mukanya berubah. Pasti. Sedih banget tahu bayar utang tuh. Nah, Tapi ternyata bisa bayar utang jadi happy ya. nah itu. Ada di sini ya. Itu. Saya kan tadi udah ajarin. Kenapa? Saya yakin 99,99% orang nggak tahu ilmu ini. Saya ajarin bagaimana tips. Makanya gini, kalau percaya Tuhan sesuai prasangka hambanya, kenapa kita nggak berprasangka yang baik? Iya. Om, enak aja ngomong orang lagi hutang mau berprasangka baik gimana? Orang lagi bayar cicilan. Loh, bisa dong. Kita cuma mengubah mindset kita. Iya. Kalau mindset kita ditukar membayar cicilan malah bersyukur, berapa banyak di perusahaan finance itu juga punya karyawan dan di situ juga karyawannya lagi banyak hutang, di situ juga istrinya, anaknya perlu sekolah makan, dari angsuranmu gajinya dia lancar. Gara-gara angsuran lu. Kenapa kamu nggak pikir kayak gitu? Jadi yang susah bukan cuma lu, orang lain juga susah. Tapi gara-gara lu nggak bisa cicil bulan itu, gaji dia juga terlambat gara-gara lu. Bener kan? Sama kayak kasbon juga ya. Lo ya sama dong. Iya kan, jadi dia karyawan, dia kasbon sama perusahaan. Iya. Gara-gara dia telat bayar kan. Bener. Cash flow saya sebagai Kacau. pemilik perusahaan kan juga buat gaji yang lain kan jadi kehambat ya. Saya ajarin. Saya betul-betul ketika saya 30 hari itu saya udah rebound, saya tenang. Meskipun saya tahu gila jumlah hutang gua ini masih miliaran nih, tapi saya udah bisa tenang. Karena tahu how to-nya kan. Tahu how to-nya. Iya. Selama ini mereka buta arah tuh. Nah, Gua how to-nya gimana? Bikin bisnis baru nih atau Iya. bikin apa nih gua nih? Ngapain nih gua nih? Itu loh, bingung banget. kebanyakan jujur kalau yang paling jelek adalah mereka melarikan diri. Kabur aja dulu kan sekarang ya. Oh, ya, hashtag kabur aja dulu. Sekarang melarikan diri. Nah, itu kan yang paling tidak bertanggung jawab. Jadi artinya ya udah gua hutangnya nggak mau gua lunasin. Nah, itu juga bukan solusi. Ya kan? Bukan solusi. Banyak orang yang mentalitinya seperti itu. Ganti identitas, ganti nomor HP. Tahu. Iya kan? Nah, itu bukan seperti itu. Itu nggak benar menurut saya. Nah, saya ngajarin gimana tetap kamu bisa ngelunasin. Lo yang hutang kamu loh. Masa kamu yang berhutang? Loh, tapi saya ngomong hutang kan untuk keperluan ibu saya sakit. Nggak usah banyak alasan. Ibu sakit, semua orang ibunya juga sakit. Iya. Jangan pakai alasan itu. Iya. Akhirnya skill meningkatnya itu bukan skill membayar hutang yang meningkat, skill berbohongnya yang meningkat. Kan bahaya itu orang-orang.
Nah, saya nggak mau orang-orang punya mentality seperti itu. Kalau ini buku ini cocok untuk orang yang mau niat bayar hutang. Kalau niat nggak bayar hutang, nggak usah beli buku saya. Malu saya juga. Wah, keren. Malu saya. Buku ini bisa didapetin, cek aja informasi di bawah nih. Bener. Langsung aja ikutin formatnya atau mungkin ada link kalau nonton tayangannya di YouTube, langsung klik aja linknya. Bam, langsung bisa. Langsung. Terus kemudian saya juga ngajarin strategi lepas dari hutang dan judi online selama-lamanya. Saya juga ngajarin berhenti dari judi. Serta cara mengubah energi adiksi. Judi itu adiksi loh. Oh ya pasti. Adiksi loh. Jadi penasaran terus kan. Ngeklik terus kan. Wah, penasaran terus kan. Dan itu bisa jadi justru energimu yang berlebihan main judi itu, kamu bisa ganti energi itu untuk kerja mati-matian bayar hutang, sama energinya sama. Saya ajarin tekniknya. Oh, paham. Jadi dia kan bisa nggak tidur 3 hari 3 malam tuh main itu. Iya. Kenapa lu nggak 3 hari 3 malam untuk kerja bayar hutang? Padahal dia nggak tahu caranya. Nah itu yang kita yang kita trigger itu mindset ininya. Nah itu saya ajarin di sono. Nah mereka pasti akan jawab lagi, bukannya gua nggak mau gua kerja buat bayar beginian, masalahnya gua nggak tahu how to-nya, makanya ini. Nah itu dia. How to-nya. Kalau ada yang ngomong gini gimana? Ujung-ujungnya juga jualan kelas, ujung-ujungnya jualan lagi. Sering nggak dapat komen-komen kayak begitu kan? Berarti kita kan lagi ngutang nih gitu. Ya gini. Kamu sejak kecil kamu sama guru udah dijualin nggak? Guru SD kita juga jualan ludah dong. Oke. Iya kan? Diajarin matematika. Gua nggak butuh matematika, lu kasih gua matematika. Dijualin ludah dong. Iya kan? Kamu belajar fisika juga dijualin ludah fisika dong. Kamu belajar apa PMP lah atau PPKN lah. Kamu juga, saya juga nggak butuh. Tapi itu semua membentuk diri kita kan. So please hari ini janganlah kita menghina orang itu penjual ludah atau apa. Berarti dalam hidup kita ini orang yang menjual jasanya, masa semua dijualin ludah? Nggak bisa begitu dong. Orang yang jual jasa itu dia menjual ilmunya, skillnya untuk kamu miliki dengan harga yang sangat terjangkau. Mohon maaf ya, 257.000, kamu putar sampai mati, hutangmu miliaran lunas. Lu nggak usah traktir gua deh. Lu bantu buku ini, kasih amal ke 10.000 orang, udah itu aja. Bisa jadi affiliate juga misalnya. Bisa jadi affiliate. That's it. Kalau saya sesimpel itu. Jadi saya setuju Der kalau kamu suka dinyinyirin orang, jualan kelas, orang lagi stres kok masih dijualin lagi. Emang kamu dulu kamu beli pinjol itu kamu juga dijuali kok. Kok kamu nggak ngomel? Kenapa orang jualan kelas yang diomelin, ngaco ini otaknya. Inilah ya. Ngerti kan? Lu lagi dijualin di SMS, lu klik lu. Kesel banget gue. Bener kan? Lah ini kok kamu nggak ngomong dia penjual ludah? Iya, giliran itu ludahnya beracun lagi. Iya. Giliran sekarang lo DM gue lo. Nah, ini bukan jualan lo, ini ngasih lu solusi lo. Kalau saya ngasih solusi gratis, lu nggak nonton. Komitmen dong. Iya. Mohon maaf, kita masuk restoran. Dimakan gratis sama kita makan bayar pakai uang kita sendiri. Oh iya, beda. Mentalnya beda dong. Beda. Kita ikut kursus bahasa Inggris. Kita ikut kursus itu gratis sama kita ikut kursus pakai duit kita sendiri. Oh iya, beda. Beda dong mentalnya. Beda. Sama. Makanya saya selalu bilang untuk e-course ini tidak cocok untuk orang yang niatnya ngemplang. Nggak cocok. Ngemplang tuh apa? Ngemplang itu kayak mau makan duit orang. Kayak saya hutang tapi niatnya nggak bayar. Itu ngemplang duit orang. Saya makan duit orang gitu loh. Oke. Nggak cocok. Saya juga nggak mau buku saya dibeli sama kamu. Wah, keren. Nggak mau. Nggak mau. E-course saya terlalu mahal untuk dibeli sama kamu. Aku juga nggak butuh duit lo. Tapi kalau kamu memang niat benar-benar mau bayar hutang, buku ini akan sangat menolong kamu. Mantap. Ambil segera buku ini. Langsung aja klik link di bawah atau ikutin formatnya yang ada. Kenapa? Karena ini sekitar 14 hari lagi kita mulai ibadah puasa insya Allah. Benar. Ya kan? Benar. Sekitar segitulah 2 mingguan lagi. Nah artinya ini ujiannya luar biasa. Lo hari-hari makan aja, bisa minum aja. Iya. Lu ngerasanya penat, apalagi diuji sama lapar, aus, utang. Wah, iya kan? Lu bisa makan, bisa minum aja. Ada utang aja, ujian itu kayaknya beban banget. Seakan-akan ada batu besar di pundak lu. Tapi nanti lu ujian makanya kan istilahnya, ayo hati-hati nggak cuma nahan haus sama lapar lo, hawa nafsu apa segala macamnya ditahan. Puasa itu kan ujiannya berat. Setuju. Nah, jadi, ayo nih. Pas waktu masuk puasa Ramadan, bulan Ramadan ini dijalankan dengan hal-hal yang bermanfaat, nontonin beginian gitu loh. Dan satu lagi terakhir, video yang terakhir yaitu 3 cara meningkatkan income.
Oh, karena ujungnya ya begitu semua udah beres, udah ngerti, mindsetnya udah dituker, udah di arah yang bener nih. Kemarin ke arah sini nih, sekarang udah arah bener. Sekarang cara ningkatin income-mu, salah satunya boleh jadi affiliate. Pahalanya gede, dapat komisi, jadi affiliate. Itu semua lengkap di sono, ada CS-nya. Tinggal chat CS-nya aja, saya mau jadi affiliate. Supaya teman-teman gue yang banyak. Atau misalkan kamu udah pernah punya pengalaman hutang dan kamu lunas dan kamu bersyukur banget, kamu juga bisa jadi affiliate. Dari sini affiliate kamu nolong orang. Jadi buku ini sambil e-course sambil beramal. Guys, ini gue sambut omongannya Om Chandra barusan. Di istilah utang itu kan memang kita nih di perusahaan atau mungkin pengusaha atau kita sebagai content creator itu ada istilah quick win ya. Kita main cepet nih gimana nih? Di mana-mana pasti ada istilahnya kayak begitu. Nah, jujur kalau untuk affiliate itu quick win yang paling kayaknya solusi ya. Surgawi, gak pakai duniawi. Gak pakai modal, cuman tinggal ngeklik, nge-share. Betul. Nah, celakanya, sedihnya ketika DM saya masuk, saya nggak bilang mayoritas atau minimal minoritas atau sebagian lah. Itu mereka yang followersnya gede-gede. Oh iya. Waduh. Dan sebenarnya saya juga nggak bilang lu salah ya, tapi apa ya? Harusnya lu kalau DM ke gue Om Chandra tentang utang ya, konteksnya dalam hal ini jangan pakai akun pribadi banget gitu loh. Karena sedih. Karena gue ngeliatin itu, wow banyak loh yang DM. Ini centang biru, bang tolong bang gue kejerat pinjol, bang tolong bang gue kejerat judol, utang sana sini apa segala macamnya. Itu followers minimal 11k, 30k. Itu gue ngeliatin itu kasian ya. Kasian gitu, maksud gue. Ya ini terserah nih pilihan lo. Atau mungkin lo punya angle lain. Angle-nya adalah gini bang, gue pakai akun pribadi tuh karena biar lo tahu bahwa gue bukan penipu. Itu betul, gue paham sih maksud lo tuh. Lo beranikan diri pakai akun centang biru lo tuh untuk bilang ke gue bahwa tolong bang lunasin utang gue gitu ya. Gue minta bantuan dong, gue pinjam duit lo dong apa segala macam gitu ya. Itu karena lo bukan penipu gitu kan. Paham gitu ya. Tapi ini yang terjadi. Nah, maksud gue apa sih bang? Om bahas ini. Lu bisa pakai akun yang followers lu banyak itu buat jadi afiliator. Betul. Karena kan selama ini kan mereka bingung. Affiliate, siapa yang mau nonton gue bang? Gue aja baru mulai akun gitu ya. Gue nggak kebangun personal branding gue apa segala macam ya. Nah, lu pakai aset lo ini followers 1000, 2000, pakai aja. Lu pakai aja untuk jualin kayak begini di story, ya kan, dan lain sebagainya gitu. Dan itu cara yang paling cepat, quick win saat ini. Cepat kok insya Allah. Saya yakin yang disampaikan Derry itu benar banget karena apa? Percuma orang yang nge-DM minta dibantu duit itu sama aja kita kasih makan ikan tapi unlimited. Tahu kan kisah makan ikan kan? Pak, Bu, Umi, saya butuh duit nih, saya butuh ikan, dikasih. Minta nelayan, saya nelayan kasih ikan. Besoknya minta ikan terus. Lagi. Ya, hari ini kan kita ngajarin dia bukan kasih ikan tapi ngajarin dia kail kan. Pancing kan supaya kamu cari ikanmu sendiri. Itu solusi untuk masalah finansialmu. Di situ saya juga ajarkan cara meningkatkan income. Bahkan tips untuk dapat ikan yang cepat gimana. Tips dapat supaya narik ikan yang besar itu gimana. Saya ajarin di dalam. Tanpa modal juga ya. Tanpa modal. Apalagi Derry udah ngomong kailnya sekarang enak banget jadi afiliator. Ya ampun. Zaman dulu Om nggak ada loh. Mungkin kalau Om ada nggak sampai 3,5 tahun kali Der. Dari obrolan tadi bisa nggak kayak begini? Dia kayak bypass langsung ke poin yang terakhir tadi. 3 cara untuk ningkatin income. Betul. Ya, untuk lunasin utang lu ya lu jadi afiliator aja langsung. Bisa. Ibaratnya kan itu udah langsung proses rebound kan. Nggak usah 30 hari. 3 jam juga jadi. Oh iya. Kan dalam 30 hari maksimal. 3 jam udah jadi. Kamu udah tahu cara ngelunasin hutang lu. Tambah rajin lu jadi. Nah sekarang gini deh. Derry dikasih solusi udah panggil banyak afiliator. Income-nya lumayan-lumayan kan. Oh gede-gede. Iya kan. Makanya itu jujur mereka dari berbagai latar belakang kan Der. Yang penting ngerti caranya affiliate. Yang penting mau posting, mau share, mau rajin-rajin. Nge-share ke grup WA atau Insta Story atau apapun itu. Iya benar. Itu bisa jadi solusi bagi kamu. Itu 5-10 juta insya Allah dipegang di tangan per bulan tuh. Nah kan lumayan untuk bayar hutang. Iya hutang. Jangan nambah. Tapi dia harus baca lagi yang pertama. Jangan lagi memuaskan ego dan keinginan. Wah gua udah pegang nih komisi 5 juta. Bukannya beresin pos hutang dulu tapi muasin ego lagi, akhirnya ini lingkaran setan. Kemauan doang yang akhirnya dijalanin ya. Sementara kita ngejar buat bayar utang atau minimal kebutuhan tadi ya. Buku ini fokus untuk hutang, titik.
Bukan untuk muasin keinginan Iya. dan untuk kebutuhan yang nggak butuh itu. Wah, dahsyat. Ada testimoni nggak Om? Mungkin di ujung obrolan kita ini. Oh banyak. Dari kawan-kawan yang mau itu ngobrol sama Om Chandra atau udah merasakan manfaat dari si buku ini. Lihat dari komen aja udah jelas di channel saya. Itu kan dari testimoninya, kolom komen aja itu udah testimoni dari terbuka ya, nggak di-create ya. Nggak ada. Di setting-setting diedit pakai Photoshop ya. Nggak ada. Tapi memang saya di video kan kadang-kadang saya nggak mau tampilkan yang sudut pandang ekstrim, cerita saya dan sebagainya. Itu kadang-kadang nggak tahu ya, ada restricted ya pelanggarannya. Tapi di buku ini saya vulgar. Di course ini saya vulgar, cerita bagaimana debt collector tuh nagih, stresnya. Iya. Itu kan cerita-cerita seperti ini kan saya hanya ini nggak ditampilkan di YouTube. Iya, karena dia eksklusif di pribadi kan. Eksklusif Jadi mau pribadi. ngomong-ngomong cerita tentang istilahnya ngakalin debt collector, Iya, itu kan nggak. kalau di platform sosial media kan bisa Nggak kena bisa. ban tuh. Nggak bisa. Karena ada kepentingan-kepentingan tertentu kan. Iya. Dan lagian kenapa harganya cuma 257? Ini kalau difisikan semua dalam bentuk video, dalam bentuk ini harganya bisa jutaan loh. Oke. Kan di print apa itu 472 halaman Der. Iya. Jadinya jatuhnya mahal. Makanya kita kasih yang paling minim, bisa jadi afiliator lagi. Dengan 257 masih ada cuan lagi, gila kan? Udah siap. Dahsyat. Nih, kalau mau lihat komen-komennya yang udah merasakan manfaat dari ilmu-ilmunya Om Chandra. Yang ini, yang video yang lama aja. Woi, keren. Roma nih. Ya, aku udah lihat video ini 3 tahun yang lalu dan aku sekarang punya emas batangan 30 kilo. Iya. Mantap banget Pak ini Chandra. Unlimited yang komen Tuh. kayak gini. Saya nggak bisa batasin. Banyak banget. Nah, itu kan termasuk post saving kan, menabung kan. Iya. Jadi saya breakdown detail di sini gitu. Wah, keren. Jadi buruan teman-teman ambil aja nih. Ini ada 3 elemen ya tadi ya. Iya. Ada video book, ada e-book, Ya. ada audiobook. Lengkap. Lengkap semua, cara mengaksesnya apa segala macam. Dan saya percaya ada yang komen, pasti yang tadi dari ngomong, alah percuma podcast ini isinya cuman jualan kelas lagi, Oke. jualan buku lagi. Dan sekarang saya kata, yang komen seperti itu saya doakan Anda semoga segera kembali ke jalan yang benar. Amin. Toh saya juga tidak mau Anda membeli buku saya. Iya benar. Titik. Satu lagi saya tambahin. Kalau gitu besok-besok bawa anak kita ke sekolah nggak usah daftar, langsung duduk aja di kelas. Nah iya kan. Kan Anda lagi dijualin tuh sama guru-gurunya. Iya kan? Bener kan? Kuliah nggak usah daftar. Nggak usah. Mas mau suruh bayar, duduk Iya. langsung di kelas. Iya. Kok ilmu malah disuruh bayar? Ilmu harusnya dibagi-bagikan dong, kan ada juga yang gitu. deh. Ada lanjutannya. Gimana? Yang ngomong kayak gitu ada lanjutannya. Uang nggak dibawa mati bro. Wah. Betul ya? Iya, Terus iya. besok kalau uang sekolah anakmu nunggak 3 bulan, kamu ngomong sama kepala sekolah. Pak kepala sekolah, uang nggak dibawa mati. Iya kan? Tapi Sama Om Chandra saya putar-putar terus deh. Iya. Ini realita orangnya ini otaknya udah kebalik semua. Ya karena orang stres kan bisa ngomong apapun. Oh iya. Ya udah. Dan saya pernah, ya meskipun datanya bukan kualitatif ya, tapi Iya. saya pernah ngesurvei kecil-kecilan. Benar. Saya bilang oknum ya. Mostly orang-orang yang ngomong kayak gini, iya dia lah yang lagi merasakan seperti itu. Jelas. Dia lagi parah. Kita tahu. Dan maaf, kondisinya juga dia hidupnya nggak jadi apa-apa. Jadi gini, tulisan adalah kondisi jiwa. Oh. Saya ulangi ya. Oke. Ditulis juga di menit keberapa? Tulisan adalah kondisi jiwa. Dan tulisan itu juga prasangka. Makanya nulis yang baik-baik aja. Oke. Kalau nyicil bersyukurlah. Keren ini. Kalau bayar tagihan bersyukurlah. Ya, Iya. kalau bayar gajian karyawan bersyukurlah. Ya, Bagus. kalau bayar cicilan juga bersyukurlah. Intinya ketika kita banyak bersyukur kan kita ini memberikan prasangka yang baik untuk Iya. balik ke kita baik. Kalau isi postinganmu 9 postingan semua isinya mengeluh, ya kan kamu itu sebenarnya sudah membuat jurang kehancuran hidupmu sendiri. Karena kamu nggak ngerti ilmu ini. Kamu nggak ngerti gimana mengubah energi negatif jadi positif ini. Seumur hidup kamu nggak bakal bisa selesai. Tulisan kondisi jiwa, iya lagi. Ya, jelas. Kondisi tulisan mencerminkan Iya. kondisi jiwa. Makanya orang yang suka dikit-dikit nge-spill di Instastory-nya lagi komenin apa, lagi spill apa. Itu kondisi jiwa lagi nggak stabil itu orang. Iya lagi. Coba deh teman-teman berkaca. Jangan saya mau Om Chandra. Iya. Nih ya, kalau saya mau Om Chandra tuh terlalu subjektif. Yang tadi Iya, saya mau iya. ngomong sebenarnya kan kayak gue kalau ketemu konten-konten viral Iya, itu kadang iya. kan kita suka bercanda-bercandaan. Iya. Di komen-komen. Iya, Saya iya. suka bercanda-bercanda Iya, gitu kan. iya. Akhirnya jadi komen panjang gitu Iya, kan. iya, iya. Kayak kemarin ada ngeliat postingan apa gitu. Saya Iya. komenin tentang
di saat kamu sukses tuh orang lain tuh bete. Adalah punyanya Ramput siapa gitu. Kan saya kurang kenal juga selebgram itu kan. Saya komen tuh, terkadang memang dan orang dekat kita nggak beli produk jualan kita gitu kan. Itu iya lagi. Kita fun-fun aja ya. Nah, tapi lihat deh, cerminan-cerminan orang-orang yang insya Allah bukan kita berdua ya, di luar sana biar objektif happy. Itu komen-komen di postingan orang tuh isinya penuh sukacita dan tawa canda. Iya gak sih? Iya. Lihat aja mau artis mau bukan, mau temen lu sendiri yang udah sukses, pasti dia komennya tuh enteng banget karena happy hidupnya dia. Karena happy. Nah, jadi intinya Der, kalau hari ini kamu ikut panutanmu itu orang yang ruwet gitu ya, ngerti ya? Ruwet ya, kacau. Maka kamu adalah orang ruwet berikutnya. Jadi hari ini kalau seandainya saya ada ajarin di e-course itu sekali lagi gimana cara mengubah atensi. Kalau atensimu kepada channel gosip, maka gosip bukanlah sebuah solusimu. Saya ngajarin gimana cara mengubah channel. Nah, ketika kamu mengubah channel, detik itu juga kamu sudah mengubah arah. Ketika kamu mengubah arah, maka akan terjadi rebound. Kita tahu ketika hari ini, makanya ketika lihat berita negatif, bangsa ini menuju krisis, seneng dia, komen dia. Karena relate kan dengan dia kan. Oh, jadi gua ini keuangan gua sulit karena memang bangsa ini pengetatan. Nah, relate semuanya. Kemudian pengetatan anggaran, relate semua. Pokoknya yang negatifnya nyambung semua ke dia. Itu cerminan orang-orang yang stres sebetulnya. Nah, jadi dia mengungkapkan kemarahannya dia itu, tapi dia lupa itu kondisi jiwa lu. Dan itu tidak menyelesaikan hutang lu. Wah, kena lu. Daripada lu sibuk komen, ngapain? Lu belajar udah. Ngapain kan? Dan saya santai aja. Saya kenapa saya strict tadi? Saya nggak butuh kamu untuk beli buku saya. Karena buat apa? Saya niatnya baik nolong. Kan katanya Nabi aja diusir kan katanya. Kan? Nah iya kan. Nah ini orang niatnya baik aja diusir, apalagi kita manusia biasa. Ya itu dia. Kalau saya nggak berharap semua orang senang sama saya juga nggak berharap. Saya nggak semua orang juga beli buku saya, ngapain juga. Saya nggak butuh kok. Ini niatnya, kalau saya mau niatnya cuan gede, ini gua jual 5 juta kali. Iya kan? Dan, atau nggak duduk manis, iya kan? Pengen berbagi di sini, Om Chandra nggak mau datang terima undangan saya, tinggal pakai ads selesai. Iya kan? Bikin posting ini pakai ads, udah duduk manis di rumah tinggal cuan ting gitu. Ngapain gitu loh. Tapi kan capek ngobrol di sini ya. Tapi kan ini kasih solusi kan. Iya. Ya udahlah, nggak apa-apa. Yang penting sama semi beramal. Toh kamu ketika berhasil, ya paling saya cuma dapat terima kasih sama ya dapat doa yang positif. Saya sudah alhamdulillah cukup. Siap. Saya doain juga kalau gitu. Thank you. Jangan bosan-bosan mampir ke sini. Siap. Kalau ada berita-berita seru lagi, aman. Jangan juga bosan terima aduan saya. Aman. Lagi rame ini Om. Datang lagi ke sini ya. Siap jadi partnernya kasih solusi. Siap. Ya. Mantap. Kalau pengen dapetin bukunya Om Chandra, ada audiobook, ebook, ada videobook, ada video juga, ada 9 video dan lain sebagainya. Bahkan tadi ada halamannya juga ratusan. 472. Nah, cek aja linknya ada di bawah ya. Dan juga bisa kalau postingan ini dapat dari Instagram, itu ada format-format tertentu, tinggal diikutin aja. Ya. Mantap. Thank you Om Chandra. Makasih, Der. Kita ngopi-ngopi lagi nanti ya. Iya, kita ngopi lagi. Siap. Kita kasih solusi.